Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan Kalingga atau disebut juga dengan Kerajaan Holling diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-5 atau 6 Masehi. Kerajaan yang pada awal pemerintahan berpusat di sekitar Pekalongan dan Jepara ini dikenal memiliki ratu legendaris bernama Sima atau Dewi Parwati. Ratu Sima sendiri merupakan pemimpin kerajaan Kalingga dari tahun 674 sampai 695 Masehi. Sikapnya yang kejam terhadap para pelaku pencurian telah membuat penduduk Kalingga dikenal dengan kejujurannya. Kali ini kita akan ulas sisa peninggalan bersejarah dari kerajaan Kalingga. Langsung aja kita simak daftarnya. Peninggalan kerajaan Kalingga yang masih bisa masyarakat temukan di Jawa Tengah adalah Candi Bubrah. Candi Bubrah adalah salah satu candi Hindu-Buddha yang terletak di dalam kompleks Candi Wisata Prambanan. Letak candinya sendiri berada di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bubrah sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti rusak. Nama tersebut diambil karena candi tersebut memang sudah dalam keadaan rusak saat pertama kali ditemukan. Candi Bubrah terbuat dari batuan andesit yang diperkirakan dibangun pada abad ke-9. Candi Angin adalah candi Hindu-Buddha peninggalan kerajaan Kalingga selanjutnya yang masih bisa ditemukan hingga hari ini. Candi Angin terletak di puncak Gunung Muria di atas ketinggian mencapai kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut. Candi ini ada di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Keberadaan candi ini memang cukup menarik perhatian masyarakat yang ada di Jepara. Struktur batuan yang membentuk Candi Angin memiliki kemiripan dengan beberapa candi peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Hal itu menguatkan dugaan bahwa candi tersebut masih satu periode dengan Kerajaan Majapahit dan juga Tarumanegara. Peninggalan lain yang tak kalah menarik adalah Prasasti Tukmas atau dikenal juga dengan sebutan Prasasti Dakawu. Prasasti peninggalan kerajaan Kalingga ini berada di Kelurahan Lebak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti yang dipahatkan pada batu alam ini pertama kali ditemukan di dekat sebuah mata air yang berada di lereng barat Gunung Merapi. Prasasti Tukmas ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti peninggalan kerajaan Kalingga ini diperkirakan berasal dari abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Selain terdapat sebuah tulisan, dalam prasasti tersebut juga terdapat beberapa gambar seperti perkakas, bunga tanjung, kendi, cakra, dan masih banyak lagi. Prasasti yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-7 Masehi ini terletak di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini ditulis di atas batu andesit dengan menggunakan aksara Kawi dan bahasa Melayu kuno. Prasasti Sojomerto memiliki ukuran panjang sekitar 43 cm dengan tinggi 78 cm dan tebal batu mencapai 7 cm. Prasasti ini menceritakan mengenai asal-usul Dapunta Sailendra. Prasasti ini menceritakan mengenai asal-usul Dapunta Sailendra yang merupakan cikal bakal dari raja-raja keturunan Wangsa Sailendra sebagai pasrah penguasa. Peninggalan selanjutnya adalah arca Batara Guru yang ditemukan di puncak Gunung Muria, yaitu Rah Tawun di Kecamatan Keling, Jawa Tengah. Batara Guru adalah dewa yang dikenal oleh masyarakat Hindu sebagai menguasai 3 dunia, yaitu dunia para dewa atau surga, dunia manusia atau bumi, dan dunia bawah atau neraka. Batara Guru sendiri adalah perwujudan dari Dewa Siwa yang dikenal dengan banyak nama seperti Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Jagatnata, Hyang Caturbuja, Trinetra, Nilakanta, Girinata, dan Sang Hyang Otipati. Selanjutnya ada arca Togok yang ditemukan di puncak Sangalikur. Togok sendiri adalah salah satu karakter pewayangan yang cukup terkenal. Togok diutus sebagai pamong atau penasihat untuk para satria berwatak buruk. Pamong sendiri bertugas untuk membisikkan makna kehidupan yang bijak pada manusia. Bila Semar bertugas menjadi penasihat bagi satria berwatak baik, maka Togok sebaliknya.
Namun, antara Semar dan Togok sendiri merupakan putra dari Sang Hyang Wenang. Keduanya diketahui terlahir dari sebutir telur. Wisnu adalah salah satu dewa utama dari ajaran Hindu. Wisnu sendiri merupakan dewa yang dipercaya sebagai pemelihara dari ciptaan Brahmana. Wisnu merupakan tokoh yang dianggap suci dan memiliki kedudukan tinggi. Dewa Wisnu sendiri disebutkan dalam kitab Weda. Ia digambarkan sebagai dewa yang memiliki kulit kebiruan atau gelap serta memiliki 4 tangan, yang masing-masing tangan menggenggam sebuah gada, sangkakala, lotus, dan cakra. Keberadaan arca yang ditemukan di puncak Sangalikur bersama arca lainnya menjadi bukti lain dari sisa-sisa peninggalan kerajaan Kalingga. Nah, arca terakhir yang juga ditemukan di Sangalikur tak jauh dari lokasi penemuan ketiga arca lain adalah arca Narada. Narada Muni merupakan sosok yang bijaksana dalam ajaran Hindu. Narada dilukiskan sebagai seorang pendeta yang memiliki kemampuan mengembara ke planet-planet yang ada di semesta. Narada sendiri memiliki ciri khas dengan membawa alat musik bernama tambura. Alat musik tersebut digunakan untuk mengiringi segala pujian dan doa yang ditujukan untuk Dewa Wisnu dan Krishna. Nah, prasasti lain yang juga menjadi bukti kerajaan yang terkenal cukup maju di Jawa Tengah adalah Prasasti Upit. Prasasti Upit pertama kali ditemukan di Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Prasasti Upit bersisi cerita tentang sebuah desa yang bernama Desa Upit, di mana desa tersebut dibebaskan dari tuntutan membayar pajak berkat kebaikan Ratu Sima. Prasasti Upit sendiri kini berada di Museum Peninggalan Sejarah yang berlokasi di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sisa-sisa peninggalan kerajaan Kalingga yang ditemukan di puncak Gunung Muria memang menarik perhatian para pakar sejarah maupun arkeolog tanah air. Selain penemuan beberapa candi dan juga arca di kawasan tersebut, para arkeolog pun menemukan prasasti bersejarah lainnya, yaitu prasasti Rahtawun pada tahun 1990. Di sana juga ditemukan beberapa tempat pemujaan yang digunakan masyarakat Kalingga di masa lalu, di mana masing-masing tempat kemudian diberi nama dengan nama pewayangan. Nah, itulah 10 peninggalan kerajaan Kalingga, kerajaan yang menjunjung kejujuran. Sisa-sisa peninggalan yang ditemukan di Jawa Tengah tersebut merupakan bukti sejarah bahwa kerajaan Kalingga benar-benar pernah menginjakan kakinya di tanah air tercinta. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita untuk mengenal sejarah bangsa lebih dalam lagi.